Halo, halo Halo, anak-anak Pak. Halo Bapak. Pak, halo Pak. Ya, baik, Bapak mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Pagi, Pak. Ya, baik anak-anak Bapak sekalian. Sudah lama kita tidak berjumpa karena memang situasi dan kondisi kita yang membatasi jarak, ruang dan waktu kita sehingga kita tidak bisa bertatap muka. Namun hal seperti itu tidak mengganggu kita dan tidak membatasi kita untuk bisa kita bertemu dengan kawan-kawan yang lainnya. Baik anak-anak Bapak sekalian, sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih sudah hadir di dalam Zoom meeting Bapak. Hari ini Bapak akan coba memberikan bimbingan ya, sebuah informasi kepada kalian semuanya. Namun Bapak mau ngecek dulu anak-anak Bapak nih semuanya. Marina, mana Marina? Saya ulangin, saya absen. Indah hadir? Hadir Pak. Iya, saya lihat si Indah nih semangat kali hari ini. Semangat dong Pak. Oke. Sinta hadir? Hadir Pak. Iya, baik. Baik anak-anak Bapak sekalian, karena memang kita semua sudah hadir di sini, kita akan segera memulai untuk kegiatan kita. Namun sebelum kita mulai kegiatan kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Tapi Bapak mau satu orang dari kalian harus memimpin doa dulu. Marina, silakan pimpin doa. Ya, untuk memulai kegiatan kita dengan Bapak kita ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini dengan Bapak dapat berjalan dengan lancar. Amin. Ya. Baik anak-anak Bapak sekalian, gimana semuanya, sehat hari ini? Sehat, Pak. Ya, Bapak doakan kita semua dalam keadaan sehat semua ya. Sepertinya kita semua pada tegang semuanya. Coba rileks semua, jangan terlalu tegang karena kita biasa aja. 45 menit ke depan kita akan coba bersenang-senang, kita akan menggali informasi yang ada. Oke. Supaya kita jangan terlalu tegang, ini Bapak ada sebuah lagu untuk kita semuanya supaya kita bisa konsentrasi ya. Iya Pak. Oke. Nah, ini Bapak ada sebuah lagu. Lagunya seperti ini. Aku bisa untuk fokus dan bersemangat. Aku bisa untuk fokus dan bersemangat. Aku bisa untuk fokus, aku fokus untuk bisa, aku bisa untuk fokus dan bersemangat. Oke ya, baik kita mulai. Nanti ada gerakannya. Oke, 3, 2, 1, mulai. Aku bisa untuk fokus dan bersemangat. Baik anak-anak Bapak sekalian ya, jadi pada kesempatan ini kalian Bapak kumpulkan di sini adalah untuk menerima bimbingan dari Bapak ya. Ini bimbingan ini Bapak sebut adalah dengan bimbingan klasikal. Kira-kira anak-anak Bapak udah pernah mengikuti bimbingan sebelumnya dengan guru yang lain? Sudah, Belum Pak. Pak. Iya, ada yang belum, ada yang sudah. Nggak apa-apa. Kira-kira
Siapa yang bisa menjelaskan apa tuh yang namanya bimbingan klasikal? Saya, Pak. Ya, silakan Sinta. Bimbingan itu dikasih arahan di dalam kelas, Pak. Biasanya gitu kalau di sekolah, Pak. Iya, benar. Ini langsung aja Bapak. Jadi dalam kesempatan ini Bapak akan memberikan bimbingan klasikal pada kalian. Apa itu bimbingan klasikal? Yaitu bimbingan yang diberikan kepada siswa dalam jumlah satuan ataupun dalam satu kelas, atau juga bisa disebut dengan layanan bimbingan dan konseling kepada sejumlah peserta. Nah, jadi tujuan dilaksanakan yang bimbingan ini adalah Bapak ingin memberikan informasi kepada kalian, memberikan sebuah wawasan kepada kalian agar kalian mendapatkan informasi-informasi terbaru ataupun informasi-informasi seputar tentang motivasi belajar. Nah, sampai di sini paham anak-anak Bapak sekalian ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Selanjutnya Bapak ingin menanyakan kepada kalian, apakah kalian sudah siap untuk menerima bimbingan ini? Ya, Pak. Ya, baik anak-anak Bapak sekalian, karena kalian semua sudah siap untuk menerima bimbingan ini, kita langsung mulai aja. Nanti di sini Bapak akan menayangkan slide presentasi Bapak, ya, tolong diikutin, disimak apa yang Bapak sampaikan. Oke, materi kita pada hari ini adalah tentang pentingnya motivasi belajar. Ya, kita sebagai seorang siswa yang berada di bangku sekolah menengah atas, ya, kita harus mempunyai motivasi di dalam diri kita agar kita bisa mencapai cita-cita apa yang kita harapkan. Jadi tujuan dari materi ini adalah, ya, Bapak berharap, ya, dengan kalian menerimanya materi yang Bapak berikan, kalian mampu untuk menunjukkan perubahan sikap kalian ke arah yang lebih baik untuk membangkitkan semangat belajar kalian. Yang sebelumnya kalian malas untuk belajar, pada tidur-tiduran, ataupun mengerjakan tugas itu tidak mau, Bapak harapkan setelah selesai dari bimbingan ini, kalian semua sudah bisa untuk membangkitkan motivasi belajar yang ada dalam diri kalian. Oke. Oke, baik anak Bapak sekalian. Di sini Bapak ada memberikan sebuah ilustrasi, sebuah kejadian. Untuk itu coba Bapak minta dulu si Marina. Ya, Pak. Ya. Silakan baca ilustrasi yang berikutnya. Oke, Pak. Rudi adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Adiknya masih kecil-kecil. Rudi adalah harapan satu-satunya orang tuanya yang akan dapat membantu ekonomi keluarga. Tapi sayangnya Rudi mempunyai pandangan yang berbeda dengan orang tuanya. Sebagai anak yang mulai berangkat remaja, ia ingin gaul seperti teman-temannya dengan dalih tuanya. Hampir setiap hari ia nongkrong bersama teman-temannya, kadang-kadang sampai larut malam. Sehingga paginya malas untuk masuk sekolah. Kalau sudah demikian, itu ia terus bolos sekolah, juga tidak pulang ke rumah, melainkan jalan-jalan ke beberapa tempat hiburan. Suatu hari ditanya oleh guru, kenapa tidak masuk sekolah? Jawabnya sederhana, yaitu malas. Kenapa Rudi malas? Ya, sampai situ aja. Kira-kira dari ilustrasi itu, ya, kenapa Rudi itu malas? Karena Pak, dia nggak punya semangat untuk sekolah, Pak.
Ya, betul. Sinta bagaimana? Karena si Rudi suka nongkrong-nongkrong aja, Pak. Nggak punya cita-cita, jadi dia malas, Pak. Iya, betul. Jadi anak Bapak sekalian, apa yang kalian sampaikan itu benar adanya, ya. Lalu yang pastinya Rudi bisa seperti itu karena tidak adanya motivasi. Mengapa tidak ada motivasi? Ya, karena yang pertama apa? Tidak punya cita-cita. Cita-cita. Ya, tidak memahami keinginan orang tua. Nah, dan yang pastinya si Rudi tidak mengikuti aturan dan tata tertib. Baik, anak-anak Bapak, jadi yang namanya motivasi itu adalah baik anak Bapak sekalian, ya. Silahkan di sini Bapak ada sebuah video, mari kita saksikan. Tolong diamati dan dicermatin dari sebuah video ini. Ya. Dari sebuah tayangan video yang Bapak sampaikan, kira-kira anak Bapak apa yang bisa kalian ambil dari sebuah video tersebut? Dwi, silakan. Menurut saya kan Pak, di situ ada seorang siswa yang nggak punya HP karena pada saat belajar daring gini dia nggak punya HP Pak, jadi dia terkendala. Terus ada temennya yang memberikan HP itu dari gurunya kalau nggak salah Pak ya, hasil kumpul-kumpul gitu. Jadi sejak saat itu dia bisa belajar lagi. Menurut saya Pak, nilai yang terkandung di video itu adalah bagaimana seorang siswa semangat untuk belajar gitu. Jadi itu juga nanti yang harus kami tiru Pak. Ya, terima kasih Dwi. Marina, bagaimana menurut Marina? Iya Pak, tadi sih agak ini nggak kedengaran suaranya, cuma yang saya tangkap dari video tersebut itu tentang semangat belajarnya seorang siswa walaupun dalam situasi sekarang tidak bisa tatap muka karena pandemi, tapi semangat belajarnya, motivasi belajarnya itu tetap kuat gitu Pak. Dia nggak nyerah sampai situ aja gitu, dia berusaha agar tetap bisa belajar. Dengan bantuan kawannya juga ada faktor apa tadi ya Pak, eksternal ya. Ada faktor eksternalnya karena ada kawannya juga yang perhatian sama dia sehingga bisa mengantarkan sebuah HP sehingga bisa belajar secara daring. Iya. Oke. Ayu, gimana nih Ayu? Suaranya nggak ada dari tadi si Ayu nih. Coba silakan Ayu. Pak, kebetulan tadi memang suara videonya nggak kedengaran langsung, tapi waktu saya menonton video pendek yang Bapak tayangkan, saya ngambil kesimpulan itu ada beberapa hal Pak. Yang pertama, si anak tidak putus asa walaupun dia tidak mempunyai gadget,
pada pembelajaran daring. Yang kedua, adanya rasa tolong-menolong dari kawan-kawannya dan gurunya untuk memfasilitasi si kawan ini yang tidak punya gadget, Pak. Jadi saling membantu. Itu menurut Aju, Pak. Ya, gimana untuk Sinta? Kira-kira ya faktor apa yang menyebabkan ya si Ani tadi yang tidak mempunyai handphone tadi dia tetap mau belajar? Faktor apa kira-kira kalau menurut Sinta? Kalau menurut saya Pak, dari video yang udah Bapak tampilkan, faktor internal Pak. Memang dari dalam dirinya dia semangat untuk belajar Pak. Jadi walaupun dia nggak punya HP, tetap aja dia berusaha dengan semampu dia Pak. Dan teman-temannya juga kebetulan baik, jadi mau berusaha untuk membantu temannya yang nggak punya HP Pak. Saya mau lah Pak punya kawan kayak gitu. Ya, artinya ada faktor internal dan faktor eksternal. Ya. Indah, coba silakan. Enak Pak belajar. Ya, Indah, jelaskan dulu kira-kira apa Iya, hikmah Pak. yang bisa Indah ambil dari sebuah cuplikan video tersebut. Kalau saya lihat dari cuplikan tersebut, kita kesimpulan yang kita kekurangan sesuatu, melainkan karena diri kita untuk mencapai sesuatu. Misalnya apa yang kita semua orang yang tidak sayang sama kita. Selama ini kita mungkin berpikiran orang tidak sayang sama kita. Ternyata ada sebagian orang yang memikirkan juga kita tidak punya HP, akhirnya kita punya HP. Yang ketiga, jadikan suatu inspirasi diri tetap untuk selalu bersemangat untuk mengikuti pelajaran apapun, mau daring, mau luring, masa apapun, yang penting tetap semangat belajar. Itu aja, Pak. Baik, anak Bapak sekalian, ya. Jadi dari hasil pemaparan yang sudah Bapak sampaikan dari presentasi tadi dan video yang sudah kita lihat, kita simpulkan kira-kira apa yang bisa kita dapat dari materi yang sudah Bapak berikan. Silakan masing-masing anak-anak Bapak menyimpulkan apa yang didapat dari materi yang sudah kita sampaikan tadi. Itu ya, silakan Sinta. Iya Pak, kesimpulannya kalau menurut saya kan Pak, itu berarti kita kalau belajar harus punya motivasi. Berarti yang pertama dari materi yang Bapak sampaikan, kita harus punya tujuan supaya faktor internal, karena kalau mengharap faktor eksternal kan belum tentu Pak. Kita kawan-kawan kita baik, kawan-kawan kita nggak baik. Tapi yang paling penting menurut Sinta ya faktor internal ya harus dari diri kita sendiri Pak. Makanya kita harus punya tujuan, punya cita-cita supaya kita tetap termotivasi. Cita-cita Sinta kan pengen jadi pilot Pak. Ya. Oke, baik. Marina silakan. Apa yang bisa Marina simpulkan? Ya Pak, yang dapat saya simpulkan dari kegiatan kita hari ini tentang motivasi belajar ya. Saya ini Pak melihat bahwasanya kalau kita motivasi belajarnya itu harus menanamkan adanya dulu cita-cita gitu. Jadi kalau ada cita-cita kita, berarti motivasi belajar kita semakin kuat gitu. Gimana kita untuk meraihnya. Jadi kalau seperti saya ingin bercita-cita jadi guru Pak, seperti Bapak gitu. Jadi mungkin saya nanti akan lebih banyak belajar, terutama dalam ini banyak membaca tentang bagaimana Bapak mau dengar dulu pendapat dari Dwi? Silakan Dwi, simpulkan atas apa yang sudah kita terima hari ini. Kesimpulan saya nggak jauh beda dari teman-teman Pak. Yang pertama,
kita harus punya motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang memang datangnya dari dalam diri kita sendiri, karena sifatnya lebih kekal, lebih tahan lama gitu Pak. Jadi dengan adanya motivasi dari dalam diri sendiri, kita punya tujuan, punya target yang mau kita capai. Seperti dalam belajar ini Pak, itu menurut saya Pak. Ya, baik. Berarti Dwi sudah paham dari tujuan materi kita ini. Ayu, coba Ayu mana anak Bapak? Iya, Pak. Nah, Ayu tadi kan sudah melihat video yang sudah disampaikan tadi dan juga sudah mengikuti bahan materi pelajaran yang sudah Bapak sampaikan. Coba Ayu simpulkan dulu apa yang bisa Ayu ambil pelajaran dari materi kita hari ini. Baik, Pak. Yang pertama, kesimpulan Ayu hampir sama dengan kawan-kawan, cuman ada bahasa tersendiri bagi Ayu, yaitu motivasi belajar. Dalam belajar itu, menurut Ayu, kita harus punya motif tersendiri. Yang paling dasar untuk Ayu belajar itu, ya untuk dapat nilai, Pak, nilai yang bagus. Selanjutnya kayak yang dibilang Marina, untuk mencapai cita-cita ke depannya, Pak. Itu, Pak. Itu menurut Ayu, Pak. Oke, baik. Artinya Bapak sudah melihat kalian semua, sudah paham tentang apa tujuan yang Bapak sampaikan ini, materi yang Bapak sampaikan. Di akhir nanti Bapak akan memberikan tugas kepada kalian, ya, karena memang jarak kita terbatas oleh ruang dan waktu. Jadi tugas kalian adalah, coba Bapak minta siapkan dulu kertas beserta alat tulis ya. Bapak hanya butuh jawaban kalian ya atau tidak. Ya atau tidak. Oke, baik. Bapak akan memberikan sebuah pernyataan kepada kalian, dan kalian menjawabnya. Oke. Yang pertama, saya sangat perlu dengan materi ini. Apakah kalian memang membutuhkan materi ini? Ya atau tidak? Ya, tunggu Bapak suruh angkat kertasnya. Silahkan angkat kertasnya. Ya, Marina sudah. Ya, Cinta. Ya, Dwi. Oke. Iya. Baik, yang kedua, apakah kalian merasa materi yang Bapak sampaikan tadi sesuai dengan kebutuhan permasalahan yang kalian hadapin? Ya atau tidak? Ya. Oke. Oke, semuanya ditunjukkan? Ya, baik. Dan yang terakhir, ya, apakah kalian akan mau melakukan perubahan terhadap diri kalian, ya, untuk memotivasi diri agar menjadi lebih baik? Ya, oke, jawaban sudah Bapak simpan. Terima kasih anak Bapak sekalian atas partisipasinya. Dan satu lagi, tugas lembar kerja peserta didik akan Bapak sampaikan di grup nanti. Linknya kerjakan melalui Google Form, isilah sesuai dengan apa yang kalian ketahui. Oke, Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.